Enggak, ini tolong adminnya kirim ke WhatsApp gue mau posting juga ini. Lu tuh imagine being us, Arsenal, fans Arsenal, berapa tahun dibully. Ya tolong Bapak Ibu ya, tolong sumbang 10.000 ke TPJS, ke Regista, karena 10.000 tidak akan membuat Anda miskin. Betul. Tolong daripada kami mencuri kan. Daripada kami mencuri Bapak Ibu, lebih baik Anda menyumbang 10.000 kepada TPJS. Betul. Anjing. Weekend kemarin Liverpool kalah 0-3 dari Wolves. Tentu saja gue menghabiskan beberapa hari terakhir tuh menulis apa yang mau gue bilang pada saat openingnya TPJS. Tapi tadi pagi, begitu gue nemu yang berikut ini, langsung gue robek semua skrip gue karena nggak ada yang lebih lucu dari yang mau gue tunjukin ini. Ini adalah pesan dari account official pengurus pusat Muhammadiyah. Sebenarnya pesannya mau ngomongin soal sebentar lagi bulan suci Ramadan. Tapi gambarnya ini buat gue world class. Coba di zoom lagi. Nah. Bawa zakat ya. Jadi fakir sebenarnya, fakir poin kalau di Premier League nih. Menurut gue, lo tuh finish club sih. Kalau sampai account yang nggak ada hubungan sama bola aja ngomongin soal klub lo yang emang sangat fakir di Premier League pada musim ini. Liverpool kelar. Ternyata The Pangeran and Justin Show nggak butuh sebulan lagi untuk muncul karena seminggu kemudian kembali acara yang sangat dibenci oleh banyak orang ini kembali muncul. Kenapa? Kenapa kita muncul lagi, Coach Justin? Kenapa? Karena weekend kemarin itu adalah sebuah akhir pekan yang begitu membahagiakan buat gue. Buat gue juga. Arsenal kalah tapi Coach. I don't care. Tapi City kalah juga. City kalah, Arsenal kalah, Liverpool kalah, gitu. Dan MU kan sama Liverpool mainnya bareng ya. Iya. Itu orang banyak yang nanya di tweet ke gua, "Bang, nonton yang mana, Bang? MU lagi menang apa Liverpool kalah?" Aduh, gue tuh ngomongin Arsenal dulu deh, Arsenal. Iya. Gua baru mulai nonton itu di menit 70-an, Coach. Gue menit 70-an, gue lagi di Banjarmasin tuh, ya kan. Bingung juga malam minggu mau ngapain kan. Malam minggu mau ngapain, ternyata ada Arsenal. Bener apa yang gue bilang kan? Bener nggak? Percaya sama gue? Enggak. Shandai menang. Enggak. Ini gue luruskan kenapa enggak. Karena Arsenal sudah 3 tahun tidak menang di Goodison Park. Artinya siapapun pelatihnya di bawah Arteta. Arteta ini kan mantan pemain Everton. Jadi somehow it doesn't work lawan Everton. Jadi kenapa harus ada alasan logis ya dong? Apakah gara-gara klinik gitu ada medan magnet yang tidak sesuai dengan Arsenal gitu? Jadi bukan karena Sean Dyche, karena memang Arsenal kalau ke Goodison Park itu ada faktor apa inferior. Exactly, kenapa inferior coba? Gue nggak ngerti juga. Lu kan kenapa. orang yang rasional nih, scientific. Betul. Kenapa coba? Alasannya kenapa? Ya, those kind of things happens ya. Sekarang kita juga bilang, kenapa MU dibantai 4-0 sama Brentford? Nggak ada alasan juga. Ada, kan? jelek mainnya waktu itu. Jelek. Iya, kenapa hanya Lisandro jelek lawan... Martinez lagi butuh adaptasi waktu itu kan. Itu kan yang dia dibully kan di belakang kan. Nggak, seri lawan Crystal Palace, habis itu kalah lawan Arsenal. Kok bisa ya? Bisa. Namanya sepak bola nggak bisa prediksi. Gue sih melihat hanya off day aja. Dan kebetulan di Everton, hatersnya Arsenal kayak Pange dan di DPI juga ada juga tuh Rizal pengen lihat Arsenal kepleset, ya udah kita fur dulu. Tapi ya namanya karma, City kalah. Jadi Arsenal tetap mempertahankan 5 poin, bahkan one match in hand masih bisa jadi 8 poin. Betul, mempertahankan 5 poin sama City. Yeah. MU mendekat. Oh nggak apa-apa. Mendekat. Kalau mendekat boleh lah. Sekarang selisih berapa? Sama Arsenal? 8 plus 1 game in hand kan? 8 sekarang. Bukan 11. Sekarang 8, kan kalah kemarin. Yakin? Kalah. Oke. Kalau nggak salah, cuman Arsenal punya 1 game in hand. Iya, Gitu. 11 poin nanti lah. Oke, tapi sebelum lanjut, kita lihat kemarin waktu episode yang kemarin nih ya, pada waktu video ini dibikin sih udah 300.000 view. Sempat trending lagi kemarin.
TPJS nih, acara nggak jelas ini trending mulu kerjanya. Banyak yang bilang, nggak apa-apa kok bang, kalau lo mau, kalau lo mau buka donasi katanya, kita mau nyumbang, yang penting acaranya ada setiap minggu. Ya udah, ngomong gitu kan, terus kita tantangin aja. Betul. Kita tantangin aja nih. Betul. Nah, di pojok ada QR code ya, ada QR code. Coba, kalau emang lo pengen nyumbang, lo pengen acara ini ada terus, coba aja. Kasih aja 10.000 perak lah. 10.000 perak, lo scan tuh QR code, lo kasih duit lo, coba kita lihat nanti. Karena Coach Justin ini memang dia tuh kalau demit kan biasanya menyan dibakar ya. Kalau Coach Justin ini duit dibakar, baru muncul nih. baru muncul. Gue itu selalu, lu harus tahu, gue kan punya member sekarang ya kan, dan member itu ada 2 rate, 30.000 dan 20.000, dan it goes very well dan konsisten kan udah 6 bulan. Tahu kenapa? Salah satu alasan kenapa gue bikin member, karena gue merasa pandit ini sudah waktunya untuk dihargai. Kita akan memberikan pendapat, kita mengedukasi. Untuk bisa memberikan pendapat kan kita spend waktu. Betul. Nonton bola, riset, dan lain-lainnya. Jadi kalau artis, penyanyi, atau aktor dibayar, wajar, kenapa pandit bola enggak? Betul. Iya kan? Oke, jadi untuk poinnya Coach Justin ya, coba lo nyumbang 10.000 dah. 10.000 perak aja, coba kita lihat berapa banyak yang nyumbang Coach ya. Betul sekali. Walaupun sebenarnya gue meragukan juga, Coach Justin ini sebenarnya subscribersnya tetap nyumbang tiap bulannya donasi, jangan-jangan dia nggak tahu cara unsubscribe. Dia kan tiap bulan otomatis kan? Enggak otomatis. Harus bayar lagi kalau sendiri. Pakai pulsa baru otomatis. Okay. Kalau enggak tiap bulan diperpanjang. Oke, kita beralih dulu ke selain dari Arsenal tadi ya, Turga ngomongin soal Liverpool sih. Ya. Gue bahagia banget sih, sumpah kan. Ya, karena tahu. Nostalgia kembali. Makanya lu paksa untuk siaran hari ini. Iya dong. 3-0 lawan Wolves. Dan out-outan banget. Enggak, tapi itu menyedihkan. Out-outan, sumpah. Ya. Gue sempat merasa, haruskah gue kasihan sama Liverpool, tapi gue pikir gue langsung sadar, nggak usah. Gitu kan. Nggak usah kasihan. Kalau gue kasihan, karena gue penggemar Klopp, bukan Liverpool, Klopp. Dan bahkan kalau kita lihat interviewnya Klopp beberapa interview terakhir, gue ambil kesimpulan this guy udah desperate, dia udah nggak tahu sampai dia membela ownernya. Ternyata spending Liverpool 6 tahun terakhir tahu berapa? Hanya 460-an juta. Sementara Chelsea dalam semusim udah 600-an, ya kan? Jadi kan ada sesuatu yang salah, bahwa lu kalau mau mengikutin industri sepak bola, you have to spend. Yang jadi masalah, spendnya sering salah Liverpool ini, ya kan? Dan mereka, they rely on 11 starter aja. Nah sekarang musim ini 11 starternya di samping beberapa cedera kan nggak banyak, Chelsea itu 8 pemain cedera loh. Mereka cuma yang penting 3, ibarat Firmino, Luis sama Van Dijk, ya kan? Itu yang penting. Tapi pemain lain juga nggak perform. Salah, out-outan, Trent Alexander-Arnold. Bahkan karena keselnya si Klopp, dia coba memberikan shock effect dengan membangku cadangkan Fabinho sama Henderson berapa kali. Bahkan TAA pernah di bangku cadangkan juga, Milner ditaruh di situ. Cuma yang jadi masalah kan lu cadangin Fabinho sama Henderson, lu mainin Keita sama Bajcetic atau apa anak muda. It's just not fair gitu loh. Kasusnya sama kayak Pep. Ribut dengan ini membangku cadangkan Kevin De Bruyne, Gundogan mainin Luis. Ancurnya tuh gara-gara si Luis ini. Bukan salah si Luis, karena this guy masih 18 tahun. Benar. Tapi salah Pep. Tapi di sini gue lihat pelatih itu kalau udah stuck, kadang suka melakukan move yang aneh-aneh. Dan Klopp misalnya, dia kan emang terkenal ya, kalau kalah itu suka komentar aneh-aneh pula. Tapi waktu dia bilang harusnya gol yang ketiga itu nggak dikasih, terus di trolling sama Wolves kan. Wolves nge-post skor akhir 2-0. Terus namanya dicoret, pencet Neves ya kalau nggak salah. Ini gue suka banget lihat banner ini. Cannot imagine sih. Itu cannot imagine. Bentar. Seriously, cannot imagine. Itu editing lu? Itu editan? Enggak. Ini asli? Asli. Ini dibikin waktu mereka kemarin menang ini. Ini waktu menang champion, waktu menang Liga. Oke. Iya. Imagine being us. Enggak, ini tolong adminnya kirim ke WhatsApp gue mau posting juga ini.
Lu tuh imagine being us, Arsenal. Fans Arsenal. Berapa tahun dibully-bully. Tahun lalu nyaris Champions League 2 match terakhir kalah, kagak masuk. Imagine being us. Tragis. Kalau Klopp nggak pernah bawa Liverpool juara Liga, nggak pernah juara Champions League, sekarang udah dipecat sih gue yakin. Nggak, gue rasa itu sangat kardus ya dari manajemennya kalau pecat, kalau lu hanya melihat juara Champions League sama itu. Kita lihat tahun lalu itu mereka they fight untuk 4 trofi loh. Mereka dapat 2 Champions League sama IPL enggak. Tapi ini sampai final dan sampai hari terakhir. Itu kan prestasi, Bang. Iya kan? Iya. 2 kali masuk Champions League final itu prestasi. Tapi kolapsnya kebangetan. Betul. Sekarang kolapsnya kebangetan. Nah, sekarang pertanyaannya kan adalah ini salah siapa? Salah pemain, Klopp atau manajemen? Apakah itu salah Klopp? Gue bilang, gue tidak heran kalau Klopp dipecat, tapi gue bilang is their biggest mistake untuk pecat Klopp. Gitu ya, karena ya lu harus sadar dari angka your spending, semua kita tahu lah. Jangan kita yang non fans Liverpool, fans Liverpool aja banyak yang gedek sama mayoritas itu kesel sama FSG. Sama ownernya ya? Sama ownernya si Henry itu karena ya, murni karena dia nggak spend. Iya, cuman kalau bukan karena John W. Henry nggak bakal juara juga kemarin Liverpool. Yang bilang, hire Klopp kan dia. Iya, ya kan? Oke, kalau di kulik-kulik lagi ya, tapi murni itu berkat Klopp. Tapi sebenarnya kalau misalnya Liverpool mau ganti manajer gitu, Klopp dirasa udah cukup sih. Jesse Marsch available sekarang. Pelatih Leeds tuh sekarang available gitu kan. Coba tahu sama-sama Tuchel Amerika juga kan. available. Tuchel juga. Tapi Jesse Marsch aja lah, cocok lah. Gitu. Selain Liverpool, Arsenal tadi udah kita bahas. MU coach, lihat. Jadi memang gue inget banget coach beberapa bulan atau tahun lalu lah. Waktu MU lagi katro-katronya, itu ada fans Liverpool nge-tweet gue. Dia bilang MU itu emang secara historis emang busuk katanya. Memang cuman periodenya Matt Busby sama Alex Ferguson yang bagus. Sisanya busuk. Jadi waktu kemarin MU busuk, kayak memang dia kembali ke debu katanya gitu kan. Nah, jadi kalau lihat Liverpool sih sekarang ini yang kembali ke debu nih Liverpool sebenarnya. MU, Man United. Kemarin walaupun Casemiro di send off dengan menurut gue sih harusnya nggak ada kartu merah. Gue juga bilang nggak merah. Nggak ada kartu merah sih. Tapi menang. Iya. Menang ya layak menang karena Crystal Palace terutama di babak pertama nggak ada perlawanan sama sekali. Benar-benar ya Crystal Palace being Crystal Palace. Cuman gue tetap melihat banyak celah di MU. Gue lihat banyak celah dalam arti celah yang tidak bisa dimanfaatkan terutama lini tengah. Kalau duet Eriksen sama Casemiro main terus, gue deg-degan. Ibarat masih bisa mendekati lah walaupun let's say 11 poin. Tapi Casemiro Eriksen cedera, ya gue pengen lihat. Ya ntar nih pas lawan Leeds setengah pekan nih kan kemungkinan besar Sabitzer Fred sama Sabitzer yang main nih kan. Itu bisa apa? Iya. Dan kalau lu tau lah sebagus-bagusnya Sabitzer, dia tetap butuh waktu untuk adaptasi. Lihat gaya permainan Fred, dan Fred tahu sendiri kan kayak ayam tanpa kepala lari sana sini. Bagus mainnya coach. Akhir-akhir ini bagus. Yang gue sekarang merasa busuk tuh sebenarnya McTominay. Iya betul. Fred gue akui 3-4 match terakhir bagus karena ada tandemnya Casemiro. Jadi kalau dia bisa bebas kemana-mana. Ya, dan at least ada yang mengcover. Dan kalau Casemiro ke belakang, dia at least di belakang. Cuman we have seen so many match Casemiro over Fred dengan McTominay yang ancur-ancuran. McFred. Kayak burger di McD ya, McFred. Yang benar-benar ancur-ancuran. Nah, sekarang lihat se-smart apa Ten Hag bisa meramu karena sistemnya 4-2-3-1 ini nggak dirubah. Tapi yang bagus satu ini tahu apa? Gue selalu bilang, orang kan tanya, coach ini Ten Hag apa udah bagus bisa juara, kan netizen biasa tahun cuma juara-juara. Gue bilang, kalau gue lihat permainan MU, gue bilang MU bisa 2 kali lebih bagus daripada yang mereka tunjukkan. Pada kaget, kok bisa? Iya. Contoh paling bagus apa? Gol kedua lawan Palace. Oh iya. Benar. Itu gol itu Ten Hag banget. Dimana penetrasinya tidak dengan skill individu kayak Anthony atau Garnacho, tapi benar-benar dengan kombinasi di mana Anthony juga terlibat. Anthony harus melibatkan diri dalam permainan seperti itu, bukan skill individu. Pada saat itu lebih sering dilakukan mainnya kayak Ajax. Dan Bruno kan
sering digeser. Itu sebelum liga dimulai gue bilang gue melihat Bruno akan main di kiri atau kanan, di sayap. Karena Ajax bermain tanpa playmaker, pakai Van de Beek, dan kemarin dia coba Sancho di posisinya Van de Beek, ya kan? Dan ini tetap butuh proses, at least tahun inilah. Dan tahun depan kalau dia dapat dana lagi untuk beli pemain yang dia inginkan, jangan kaget kalau Sancho main di posisinya Van de Beek, karena Van de Beek udah hopeless. Terus Bruno digeser kiri atau kanan, mungkin kanan, Rashford kiri. Juara sih musim depan, coach menurut gue. Contender iya, tapi Juara. ya gue bilang Arsenal kalau tahun ini juara, tahun depan bisa back to back lah. Tahun ini juga menurut gue Arsenal nggak bakal juara, coach menurut. Terus siapa? MU. United. Perbedaan poinnya masih bisa dijangkau kok. Bisa dijangkau. Lu bohong lagi. Tahun awal musim lu bilang siapa? Apa? Spurs. Nggak salah, itu salah. Mohon maaf ya. Mohon maaf, itu memang manusia itu bisa hilaf ya. Manusia itu bisa hilaf. Lu kebaikan hilaf. Lu kebaikan khilaf kalau soal itu. Enggak, jadi kan namanya juga ini kan kalau kita lihat pada waktu pilkada pemilu juga Polster bisa salah kan, polling bisa salah lah. Siapa yang ngira dulu Donald Trump menang lawan Hillary Clinton kan nggak ada yang ngira. Ya itu juga sama lah, gue Spurs enggak. Spurs enggak. By the way, kemungkinan besar gue menang tiket lagi. Sama siapa lo taruhan? Lawan Hanif. Soal? Spurs di atas Arsenal. Dia megang Spurs. Iya. Iya sih, itu dia sih. Gue bilang Arsenal di atas Spurs. Spurs menang lawan City kemarin ya. Tapi itu bukanlah hasil terburuk bagi City di akhir pekan ini, pekan kemarin, karena kemarin laporan investigasi Premier League bilang banyak banget kan yang dilanggar sama 100 lebih pelanggaran Man City dari tahun berapa tuh ya? Sampai 2019 kan? Dari 2009 ya? Sampai 2009. Iya. 2018 sampai 2009. Gitu, iya. 9 tahun. Udah gitu meme-nya pada lucu-lucu lagi, coach. Kayak Mourinho sama Solskjaer lagi bawa mobil mau ngambil gelar juara liga gitu. Nggak, yang bikin miris, jadi City ini nggak bisa banding ke Cas ya. Satu, nggak bisa banding. Kedua, Pep ngancem. Gue udah bicara dengan manajemen, kalau manajemen bohong ke gue besok akan cabut. Dia bilang besok gue akan cabut. Jadi manajemen itu kan dimaksud Begiristain sama Soriano. Iya. Kalau mereka seandainya berbohong, cuman gue bilang sih sanksi mungkin ya, tapi ringan, paling points. Nah, jadi ini apa? Gue kulik banget nih soal masalah ini kan. Gue baca laporannya, juga berbagai macam analisis sama apa kemungkinan bisa terjadi gitu. Jadi sebenarnya ini sanksinya tuh bisa segala macam. Betul. Bisa poin, betul. Bisa degradasi bahkan, betul. Ya kan? Dan ini bisa bener-bener fatal banget. Karena kalau sanksinya denda ya, nothing. Bukan nothing lagi, itu agak salah. Itu ini coach, kayak ini adalah pelanggaran finansial karena duitnya kebanyakan, ya kan? Yeah. Itu kebanyakan, melanggar FFP. Tapi kalau lo kasih sanksi disuruh bayar duit lagi, itu kan kayak lo dihukum. Yeah, stupid. Iya, lo dihukum gara-gara nyetir mabok. Hukumannya adalah minum alkohol lagi kan kira-kira kayak gitu kan. Nggak, maka dari itu gue bilang, gue nggak tahu ya, setahu gue tidak ada sejarah klub Inggris diturunkan dengan kasih, nggak ada kan. Yang ada Juve kan di Itali. Nah, maka dari itu gue bilang, di satu sisi Pep yakin bahwa manajemen ini, dan manajemen pun City sudah keluarkan statement bahwa data yang diberikan itu tidak akurat. Satu. Tapi kalau lihat dari sisi FA, FA segoblok itu berani mengeluarkan statement 100 lebih financial breach, pelanggaran yang dilakukan administrasi tanpa ada bukti yang kuat, ya kan? Ya ujung-ujungnya ya. Dan belum pernah dalam sejarah ada statement kayak gini keluar dari Premier League. Ya, betul. Belum pernah ada dalam sejarah sama sekali. Kemarin kan dia sempat kena sanksi juga, hukuman. Nggak boleh main di UEFA, Champions League kan, UEFA kan. Dan pada akhirnya mau didenda doang kan, banding gitu. Tapi kalau yang ini coach, gue sih tidak merasa mereka bisa lolos lagi dengan denda. Minimal tuh ada sanksi yang lebih konkret lagi. Iya, itu pengurangan poin. Yang paling mungkin sih poin. Gue juga bilang, paling top pengurangan poin. Itu doang. Terus sebagai fans Arsenal tentunya pengen mereka dikurangin poinnya kan? Nggak juga. Ntar orang kalau Arsenal juara bilang, iya karena City dikurangin poin. Enggak, kita harus menjadi, kalau jadi juara itu
sebagai ksatria. Nggak bakal juara MU kok akhir musim. Nggak bakal juara. Lihat aja ntar. Terakhir musim, oh ya gue khilaf. Gue khilaf, biasa. Liga lain tuh La Liga ya. Madrid kalah. Ya. Madrid kalah, Barcelona menang. Ya. Again, gue nggak nonton, makanya gue nggak bahas. Gue mau bahas Napoli menang lagi. Gue nonton. Napoli, gue nonton Napoli juga, itu menang juga keteteran loh. Tapi 3-0 menang ya kan? Iya, ya. Enggak, dalam arti lawan siapa? Spezia. Mereka itu unggul banyak poin ya, tapi jangan merasa mereka menang 15 semua. 15 poin kan sekarang ya. selisihnya ya? Enggak sampai 15. 13 poin. 13. Tapi gue nonton berapa match Napoli ya, they work hard for it. Jadi kasarnya sama kayak Barca sama Madrid. Orang ngelihat, oh ya cuman Barca Madrid gantian juara. Every match Madrid gue tonton, every match Barca yang gue tonton, itu mereka itu benar-benar bekerja keras. Kasusnya Napoli juga sama. Mereka bisa berada di papan atas karena kompetitornya drop. Juve kurangin poin. Milan 11 match terakhir sekali menang. Iya. Kalah lagi derby kemarin kan? Kalah kemarin lagi dan layak kalah juga. Beruntung cuma 1-0. Inter tidak konsisten. Lazio, Atalanta ups and down juga. Kemarin lawan Sampdoria seri lagi, harusnya bisa ngelewatin AS Roma. Sekarang 1 poin di bawah. Justru yang seru di Serie A itu ya rank 2 sampai rank 6 siapa yang masuk Champions League. Karena juaranya untuk gue sih fix Napoli ya? Ya. Sejak Maradona lagi mereka belum pernah juara nih kan? Tuh watch nggak coach? Gue lihat kolom komentar di YouTube ada yang bilang, ini acara yang kemarin nih ya. Ini acara strukturnya nggak jelas katanya. Ngomongin Premier League, La Liga, Serie A, balik lagi ke Premier League. Gue mau ngasih tahu sama lo semua. Ini acara kan namanya The Pangeran and Justin Show ya. Terserah kita nih. Mau sekarang kita tiba-tiba belok ngomongin yang lain juga terserah kita. Contoh. Kita ngomongin makanan mau nggak coach? Ayo. Makanan kesukaan lo apa coach? Gue suka steak. Steak? Ya. Lo kalau steak itu medium rare, medium well? Medium rare. Medium rare? Yang masih ada darah-darahnya gitu ya? Harus ada darahnya ya? Karena lu kerasa betapa empuknya atau rasa steaknya ada. Benar. Dan nggak pakai sambal. Iya, pakai sambal. Orang kita kan suka pakai saus apa. Pakai nasi gitu. Iya. Lo cut dagingnya apa? Lo paling suka apa? Cut maksudnya? Bagian dagingnya apa yang ya tenderloin. Tenderloin yang bener-bener daging semua. Iya. Karena kan kalau sirloin tuh masih ada lemaknya. Orang lebih suka kemarin gue ke restoran ada yang gue lihat kok nggak ada tenderloin. Dia bilang tenderloin kurang laku ternyata. Di Indonesia tuh lebih suka sirloin. Yang ada lemaknya di atas ya. Iya. Rib eye juga orang suka tuh. Ya orang juga suka. Gue prefer tenderloin. Tenderloin lah, itu pure daging soalnya. Kalau dalam bahasa Prancisnya filet mignon. Filet mignon. Oui monsieur. Lo restoran steak favorit tuh di mana coach? Di Jakarta coach? Yang enak itu ya. Iya. Gue nggak tahu masih ada the steak di Jakarta yang gue paling enak makan itu di Sudirman Chase Plaza. Chase Plaza, oh iya tahu gue. Apa nama restorannya? Angus kalau nggak salah. Angus ya, itu udah lama tuh. Udah lama ya. Gue nggak tahu masih ada apa nggak sih. Gue juga nggak tahu. Itu benar-benar the best. Itu benar-benar the best. Gue kalau makan steak itu kalau Argentina itu sudah stada coach. Pernah nggak lo? Enggak. Jakarta Pusat di Menteng. Yang punya orang Argentina beneran. Jadi orang-orang diaspora Latin tuh di Jakarta. Kalau weekend brunch tuh makan ke situ. Makan di situ gitu. Atau kalau yang agak lebih murah tuh Tokyo Skipjack. Lo tau gue kasih lu tip ya. Kalau lu keluar negeri, keluar kota, lu kan nggak tahu pilih restoran. Kalau lu lihat Google kan yang dipromoin aja. Yang siapa bayar paling bagus, paling banyak dapat reviewnya. Lu kalau masuk ke restoran, lu sebut Argentina atau restoran Cina atau apa, kalau di sana orang lokalnya banyak, itu restorannya enak. Restoran enak, benar. Restoran Cina harus banyak orang Cinanya. Benar. Restoran Argentina banyak orang Argentina. Meksiko banyak Meksikonya. Karena kalau lihat restoran Cina banyak bulenya. Benar. Itu komersial. Serius. Karena gue berapa kali ketipu juga. Kalau gue ke Chicago lah, contoh gue ke kota besaran, gue lihat mana. Oh ini restoran enak-enak. Gue lihat bahkan restoran Cina ya. Ini kok isinya bule semua atau restoran Itali kok. Ini pasti kurang garam nih restoran. Iya, pasti ada yang wrong. Jadi parameternya buat kalian semua kalau keluar kota, keluar negeri, lihat mau restoran makan apa, harus banyak orang lokalnya di situ. Orang yang sesuai dengan makanannya, baru itu enak. Baru itu otentik banyak beneran. Baru otentik. Nah, tuh. Kan kita bisa kan ngomongin makanan suka-suka kita sebenarnya mau ngomongin apa gitu. Itu tips yang tidak ada di Google. Benar. Berdasarkan pengalaman. Abis ini sebenarnya kita mau ngomongin soal atraksi topeng monyet terbaik, tapi kita belum riset. Jadi kita simpan buat minggu depan ya.
Coach, satu lagi adalah gini, kalau ngomongin soal Champions League kan udah mau mulai bentar lagi, akhir bulan ya. Next week. Oh, next week gitu. Sebenarnya Champions League agak nggak seru sih. Paling seru itu Europa League, Coach. Iya. MU Barcelona, Iya. ya kan? Barcelona kan. Memang Barcelona ini kan tidak tertahankan di La Liga. Kan? Emang harus yang memberikan mereka humbling experience itu harus United kayak itu. Lu tahu ntar Erik Ten Hag keluarkan statement kayak apa? Memang Barca 2 kelas di atas kita. Kita masih dalam proses. Statementnya Ten Hag paling keren tuh di awal musim. Eras come to an end. Semua era tuh ada akhirnya, ada ujungnya, iya. Liverpool sama City kan maksudnya. Iya, setuju. Cuman kalau Barca different cake. Enggak lah, Barca juga menurut gue BB aja. Iya, sebenarnya nggak gue setuju, nggak bagus-bagus amat Barca dalam arti masih. Tapi kalau Dembele main, kemungkinan besar di match keduanya main, bukan di leg pertama. Di leg ya. Nah itu lebih bahaya, jauh lebih bahaya. Walaupun Rafinya kemarin bermain cukup bagus ya, terutama di babak kedua, babak pertama jelek banget. Cuman gue setuju ini, gue itu kan salah satu kalau lu ambil paket domba atau paket rookie yang 20.000, paket rookie kan bisa nonton video doang. Paket 20 domba beda 10.000 bisa nonton live comment. Gue kan paling males kasih live comment jam 3 karena gue ya capek, ngantuk dan kalau gue live comment matchnya bapuk tetap harus selesaikan dong. Udah bayar orang soalnya. Udah bayar. Dan udah berapa kali terjadi gue ngantuk. Sampai ujung-ujungnya apa? Gue bahas Q&A sama itunya. Bahkan mereka bilang lebih seru Q&A daripada nonton pertandingan. Tapi untuk Champions League, gue akan kasih live comment match yang seru, ya termasuk Barca MU. Karena gue guaranteed, knowing Xavi, knowing Erik Ten Hag, gak ada yang main bertahan. Dua-dua gak bakalan bertahan. Nah ini akan menjadi match seru untuk gue dan pasti ada live comment. Gue udah kebayang sih Marcus Rashford tuh di Camp Nou gini ntar. Lu tahu ya, pemain-pemain yang songong-songong kena karma semua ya. Siapa ya? Pogba, Lingard, itu kan nomor 1 songongnya itu. Iya. Tapi Rashford bikin gol lagi kemarin kan? Oh iya, Dan begitu dia dimainin jadi striker, center forward, dia kan langsung oke banget. Ya. Kalau Rashford sih gue nggak ragukan kualitasnya. Oke. Tadi apa? Apa nggak tahu? Terus lanjut. Udah ke itu. Apa? Kardus. Bentar. Sebelum itu gue ingetin sekali lagi nih. 10.000 ya, coba ya. 10.000 donasi nih. Biar acara ini tetap berjalan ya. Tolong Bapak. Ya bener. Kalau kayak di bis-bis kota gitu, tolong Bapak Ibu ya. 10.000 tidak akan membuat Anda miskin. Iya. Coach, lo tuh nggak pernah naik bis sih, Coach? Pernah, Ur? Enggak, seharusnya nih kalau dulu zaman gue naik bis nih. Dulu, gue juga dulu banget. Enggak, dulu kalau ada orang naik bis emang biasa orang minta-minta tuh 2 orang biasanya. Iya. Yang satu jadi oratornya, yang ngomong oratornya, yang satu lagi tuh afirmasi. Iya. Jadi dia tuh kerja cuma teriak, betul gitu loh, betul. Mau dicoba nggak? tes. Ya tolong Bapak Ibu ya, tolong sumbang 10.000 ke TPJS, ke Regista, karena 10.000 tidak akan membuat Anda miskin. Betul! Tolong daripada kami mencuri kan. Daripada kami mencuri Bapak Ibu, lebih baik Anda menyumbang 10.000 kepada TPJS. Betul! Nih acara fakir miskin memang dia acara. Apa nih? Ada domba sama kardus? Ada. Oke. Ini katanya tim riset domba kardusnya ganti karena yang kemarin nggak seru katanya gitu. Anjing. Lu tahu kenapa? Jadi gue itu punya banyak foto, tapi di nyokap gue kan di Belanda. Jadi gue kasih keponakan gue lagi kuliah di sana, tapi tinggalnya nggak di Utrecht. Gue suruh ke nyokap gue suruh scan foto. Dapatlah ternyata 200-an foto gue dikirim di scan. Nah ini salah satunya. Dan orang kan suka bilang kalau gue ini botak. Nah itu ada bedanya ya. Botak natural kayak Kang Maman, oke? Itu botak natural atau botak dipotong karena gue nggak mau pakai rambut. Nah berapa foto ini yang kedua kalau nggak salah bahwa rambut gue itu terlalu tebal dan untuk gue buang waktu untuk ngurusin rambut. Gue paling benci ngurusin rambut. Maka dari itu gue tunjukin bahwa gue pernah gondrong. Ini lo umur berapa, Coach? Ini 17-18. Oh masih remaja nih kita ya? Ya. Kan waktu itu Bang Buyung ambil S3. Oh di Belanda? Di Belanda, di Utrecht. Oh di Utrecht, oke. Ya jadi waktu beliau ini kan
berapa kali numpang, ini di rumahnya profesor kalau nggak salah. Terus pindah-pindah lah. Dan kalau pindah-pindah gue selalu bantuin. Nah ini mesti diceritain juga nih sama anak-anak kecil yang gak tahu nih siapa nih. Ini namanya almarhum Adnan Buyung Nasution. Panggilannya Bang Buyung, pengacara top Indonesia ya. Gitu. Cuman pertanyaan gue adalah, lo foto nama pengacara, lo bikin dosa apa coach waktu itu? Lo bikin pelanggaran apa? Sehingga lo harus ketemu Bang Buyung. Justru Bang Buyung butuh gue. Karena di Belanda itu kan kalau lo mau pindah atau apa kan semua harus sendiri. Oh iya benar. Iya kan? Oh lo bantuin dipindahin rumah nih ceritanya? Berkali-kali. Ya, jadi kalau ada apa makan bareng atau apa, gue kenal istrinya Kak Ria sama anak yang cowok, yang cewek gue belum pernah ketemu, yang cowok. Jadi ya gue cukup deket lah, sering kumpul lah kasarnya begitu. Itu emang kuping lo kayak apa elf gitu? Apa Legolas apa sih kalau di Lord of the Ring yang panah-panah itu kan emang gitu apa ketutupan rambut sih? Itu ketutup rambut Rambut kampret. kayak elf kan? Kayak elf. Hajar lu. Ada lagi gak? Ada Udah, lagi, next. Kardus. Kardus. Nih, Kazunori Dota. Entah antara keuangan Regista lagi sulit, Pangeran Xian lagi adem gara-gara Emi lagi gacor, atau Coach Justin gak punya bahan lagi karena tim yang dikritik lagi main luar biasa. Padahal udah dibilang ya, kita udah bilang acara ini emang suka-suka kita aja. Gue kebetulan, gue jawab ini. Gue bilang, salah semua. Iya. Nggak ada sini acara emang namanya gini, butuh-butuhan aja. netizen itu merasa mereka menguasai dunia netizen, terus mereka ada aturan mainnya. Seolah-olah kalau kita melenceng dikit, kita yang salah. Jadi soalnya mereka paling benar. Dan statement-statement yang merasa mereka paling benar atau paling itu gue sikat semua. Karena dalam dunia kita, apalagi kalau lu udah sering ngikutin gue, ya gue nggak bisa diatur. Pange nggak bisa diatur. Jadi suka-suka kita. Jadi jangan bilang mau kita duitnya banyak atau mau kita nggak ada duit sama sekali, kalau kita nggak mau siaran, kita nggak akan siaran. Bener. Jadi kita siaran karena kita fun. Karena kita pengen aja. Iya. Jadi nggak ada hubungannya sama nggak ada dikritik. Any team yang mau gue kritik bisa banget. Bener. Tinggal pilih mau kritik Leeds lah, mau apa. Cuman jangan lupa ya, QR code 10.000. 10.000, oke? 10.000. Tidak akan membuat Anda miskin. Oke? Lanjut. Katro. Oh, ada yang katro juga. Nah ini katro bener nih mah. Dan ntar gue aja. Haaland salah pilih klub, kata Jamie Carragher. Haaland yang jumlah golnya setara dengan satu tim London Beer masih dibilang salah pilih klub. Terus Nunes yang berhari-hari kecetak gol, mau lu bilang apa? Wajar nih orang main di Chelsea ternyata emang selawak gitu kelakuannya. Maksudnya gimana? Maksudnya dia bilang si Jamie Carragher main di Chelsea gitu bagaimana? Dia ngira Haaland main di Chelsea. Dia ngira Haaland masih main di Chelsea? Iya. Goblok kalau ini. Enggak, tapi Carragher ini emang kardus loh. Kardus banget. Lu tahu sih kardus satunya si Gary Neville. Iya. Keluarkan statement tahu apa? Yang mana? Arsenal gak juara. Yang juara by far City. Itu sebelum dia ngomong, dan setelah kena kasus dikeluarin lagi itu statement. Ini dasar. Ini lo tau kan banyak yang nyamain kita main Neville sama Carragher kan? Nggak tahu. Banyak. Oh, ya? Karena kan mereka musuhan dulu. Pas mereka gitu? main, iyalah yang satu United. Emang kita pernah musuhan? Pura-puranya kan gitu ceritanya. Gitu ceritanya. Kita nggak pernah musuhan sih. Nanya kita, lo udah nggak di blok lagi kan? Iya. Koci gitu kan. Kayak hal kayak gitu lah. Iya. Seolah-olah kalau gue ngeblok terus gue ribut. Karena tolol. Kagak. Udah habis kan? Satu lagi, Pak. Ada lagi? Nah, satu lagi. Man City didakwa lebih dari 100 tuduhan bla 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 bla, kemungkinan jika terbukti pengurangan poin. Wah, ini ada terus apa benar? Lihat. Pengurangan poin atau terparah dikeluarkan. Oke. Nah itu akun udah gue blok ya dari kapan, keluarnya terlalu banyak. Extra time. Tolol. Adam Pena 251. Man City dikeluarin mah, FA malah ketar-ketir. Uang Man City ini yang bikin standar IPL naik kelas. Gobloknya kebangetan ini. Bayangin jika saat ini nggak ada Man City, klub-klub papan atas Liga Inggris bisa jadi bulan-bulanan tim lain di UCL. Nah, Man City aja juara UCL kagak pernah. Liverpool sekarang payah, MU aja masih lawak, Chelsea kurang greget, Arsenal baru mulai. Nggak, kalau dia bicara keluarkan statement ini kan artinya berapa tahun terakhir Man City angkat. Nah, setahu gue yang masuk final itu ya City sekali kalau nggak salah. City masuk final sekali kalah kan sama Chelsea. Liverpool 2 kali. Jadi orang Spurs aja masuk ke final kan? Ya exactly. Jadi apa yang buat statement kayak begini emang. Nah ini tipikal netizen Republik Wakanda yang
Harus jadi member ini biar pinter. Oh jadi iya. Adam. Coba Adam punya 10.000 nggak di kantong? Adam coba ya, Adam biar pinter. 10.000 sama 30.000 buat member. Iya. Tapi gue yakin sih, maksudnya kalau dia punya uang segitu mungkin dia bisa googling tuh nggak, baca Wikipedia ada deh, murah, gratis, gitu. Ya, Adam tolong 10.000 ya. Adam dan juga teman-temannya semua 10.000 QR code sini ada ya, gitu. Ada. Kita lihat ada nggak orang-orang gila mau bayar kita 10.000. Tapi menengok bapak yang ini bisa gitu kan? Nah, iya bisa. Kita coba aja. Lu tahu? Gue kan pas live comment itu banyak yang nyawer. Sampai gue bilang, kalian itu nggak usah nyawer. Karena ini udah bagian dari member bulanan. Iya. Tetap nyawer loh. Iya. Jangan nyawer, lo kasih kode buka di situ kan. Nggak ada. Oh, nggak. Lewat super sticker atau apa. Oh iya. Ya, super chat. Nggak ada kode. Cuman dia tetap nyawer. Dia tetap nyawer. Mereka nggak usah. Itu sampai yang dari Taiwan, ini logo apa lagi? Serius. Dari Malaysia, dari Taiwan, dari Amerika itu pada nyawer semua. Jadi harusnya di kita juga bisa. Oke. Yang member kan yang nonton cuman yang pas member aja. Ribuan. Kalau ini kan ratusan ribu. Lo buat subscribers member lo tuh ada ini nggak sih, Coach? Konten-konten dewasa gitu ada nggak? Yang lo jadi model ada? Nggak ada. Terus lo bayar sekian lo bakal ngapain gitu, nggak ada ya? Do you think gue desperate? Ya siapa tahu kan. Siapa tahu. Ya pada domba-domba kalau bayar 1 juta saya buka kancing 1 gitu, Coach Justin kan. Fuck you. Ya udah. Oke, kita lihat ya. Ini domba kardus ini kira-kira oke nggak nih? Kalau TPJS minta 10.000 dari lo, dan nanti kalau udah lo sumbang, coba aja lo tag kita berdua di sosial media lah. Gitu. Nanti orang yang beruntung kita retweet. Yaudah, sekian TPJS untuk episode kali ini. Apakah minggu depan ada? Ya itu tergantung. Tergantung ada berapa banyak yang lu sumbang. Karena 10.000 tidak akan membuat Anda miskin. Betul. Bye-bye. Enough sound can't play